warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di video ini berisi tentang kemerosotan karakter siswa di sekolah, yang mana siswa sekarang itu sering membuli teman-teman dan tidak patuh terhadap tata tertib di sekolah. Selamat menyaksikan. Hai semua, kenalin nama gua Kinan. Lebih tepatnya Zida Kinanti. Hobi gua nonton drakor sampai lupa waktu. Iya, jam berapa ya? Udah malam. Gak kerasa. Tapi nanggung, belum selesai. Tapi besok berangkat sama siapa ya? Gak ada barengan. Apa chat Ulfa aja dulu deh. Bekajin cantik banget. Kinan, sebentar. Kenapa kalian terlambat? Kami telat banget. Siapa nama kalian? Ini Ibu Aul, wali kelas kesayangan kita semua. Sebagai hukuman kalian tadi terlambat, kalian ibu hukum baca surat Yasin 40 kali. Banyak Bu. Ya, salah siapa terlambat? Salah siapa coba terlambat? Ya, Bu ya. Besok lagi jangan diulangin ya. Kalau diulangi lagi, ditambah lagi baca surat Yasin 100 kali. Iya, Bu. Maaf, Bu. Kamu banget sih sekarang?
bajunya dikeluarin biar kelihatan keren, sama kamu malah dicepuin keburu, kan jadinya kan nggak enak. Gimana sih kamu sih? Cepuan lagi. Mau apa lah? Gimana sih ini? Apa itu? Ada apa? Maaf Bu, nggak ada apa-apa. Gak biasa. Gak apa-apa kok Bu, cuma bercanda aja. Ini Taufik dan Kulbi. Mereka berdua itu usil dan jahil banget. Kenapa itu temennya? Apa Bu, tadi cuma bercanda. Kamu kenapa? Umi? Umi kenapa? Ibu tadi Bobi sama Topik kita sampaikan, tapi aku gak ngasih, terus mereka orang-orang aku. Siapa? Topik sama Umi. Iya. Kok kalian kayak gitu sih? Kan namanya tugas ya dari masing-masing, nggak boleh ngajak temennya, harus kerja sendiri-sendiri. Dorong-dorong temennya lagi. Tapi emang bener Bu, dia itu anaknya pinter, tapi kayaknya ya itu pelit sama jawaban. Masa temennya minta jawaban gak dikasih? Terus itu dia anaknya cepuan lagi. Masa cuman baju dikeluarin, dikit-dikit langsung dilapor gak? Kalian lah yang salah. Tugas itu di tangan masing-masing, bukan ngajak temennya. Kamu juga bajunya nggak dikeluarin. Coba pakai kaki enggak tuh? Enggak Bu. Bulu aku udah cetar loh, udah bagus bang, udah. Kamu mau lipstick nggak? Bawa dong. Ini kan Ini Ulfa yang hobinya touch up everyday and everywhere. Dan ada Umi. ada kaca nggak? Udah. Lipstiknya bagus. Kalian ini kok make up sih di sekolah kan nggak boleh. Kenapa emang makeup dua? Kenapa lu sewot? Kalian ini dibilangin bukannya sadar diri malah nggak tahu diri kalian. Gimana lah? Tapi Iya gimana? Kalian ini istirahat kok malah pacaran sih? ya. Ini lagi dibilangin, malah bilang cukup lu. Sininya orang yang lagi dibilangin malah bukannya sadar malah pacaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Integritas adalah fondasi, bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dalam pendidikan, kita harus fokus sama empati. Maksudnya, kita perlu membiasakan diri untuk coba lihat masalah atau kondisi dari orang lain. Kalau kita bisa punya empati, konflik pasti berkurang, dan lingkungan di sekitar kita juga jadi lebih nyaman, saling dukung, dan semua orang merasa diterima. Setiap tindakan memiliki konsekuensi. Nilai tanggung jawab mengajarkan kita untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Ini penting untuk mencegah perilaku menyalahkan orang lain atau victim blaming. Kalau ada konflik kayak yang sering kita lihat di dalam drama, pendidikan nilai itu harus ngajarin cara negosiasi dan mediasi yang dasarnya saling menghargai dan empati. Soalnya konflik itu bukan tanda kegagalan, tetapi justru kesempatan buat nunjukin nilai-nilai baik lewat cara nyelesain masalah dengan tenang dan damai.
Setiap orang, apapun latar belakang, kesalahan atau pandangannya tetap pantas dihargai sebagai manusia. Menghargai bukan berarti harus selalu setuju, tetapi mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh walau berbeda pendapat dan tidak merendahkan orang lain. Dari situlah kita belajar sopan santun dan jadi lebih dewasa. Jadi, setiap orang akan melanggar nilai atau membuat kesalahan. Untuk itu, pendidikan nilai harus mencakup untuk menerima kegagalan sebagai bagian dari proses moral. Nilai ketahanan, resilience harus diajarkan dengan fokus pada proses refleksi diri dan perbaikan, bukan hukuman. Ini mengubah kesalahan menjadi peluang belajar tentang self-control dan tanggung jawab.